Rentetan peristiwa ganjil sekaligus memilukan dialami oleh keluarga Haji Sukarya yang tinggal di desa Gumulung Tonggoh, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon selama sekian lama. Lilis, anak bungsu Haji Sukarya, menderita penyakit aneh dan kerap melakukan tindakan di luar kesadaran yang membahayakan nyawanya. Berbagai upaya secara medis sudah ditempuh. Namun, dokter sebuah rumah sakit jantung terkenal di ibu kota pun seakan angkat tangan dan tak sanggup mendiagnosa penyebabnya. Saya bersama Kang Ujang Bustomi akan mencoba menelusuri salah satu rumah. Itu konon diyakini bahwa salah satu anaknya disukai oleh makhluk gaib. Anaknya bernama Lilis, perempuan. Kalau saya cermati, saya lihat sebetulnya tidak ada bedanya dengan gadis lainnya gitu, gadis remaja lainnya. Namun memang saat saya berbincang dengan dia, mencoba mencari tahu sebetulnya apa sih yang dia alami, apa benar dia mengalami hal-hal gaib atau melihat sesuatu yang di luar nalar gitu. Saya mencoba menggalinya. Memang saat saya berbincang dengan dia, pandangannya memang kosong dan kadang pertanyaan saya dijawabnya dengan tidak sesuai dengan keinginan saya atau tidak nyambung gitu. Kini saatnya menempuh proses mediumisasi. Tiba-tiba, makhluk gaib telah menguasai seluruh raga mediator ini. Ia mulai beraksi dan memilih naik ke atas pohon. Kenapa Dian? Anda siapa? Namanya siapa? Pengen apa? Lamun kita mudun. Turun dulu biar ngobrol enak. Awas, jatuh, pelan-pelan. Dari mana? Setelah lama menunggu, makhluk ini pun mulai membeberkan kisahnya. Karo bocah kene yang sering adus nimbalong kana. Kenapa memang? Alasannya kenapa nggak suka sama anak-anak di sini? Ulah demen. Demen? Iya. Kenapa harus disukain? Awalnya ulah lewat nimbalong kana. Ulah deleng bocah wadon. Proses liputan berjalan. Mediator pertama mengaku dia adalah makhluk yang mengganggu Lilis selama ini. Dia menyukai dari Lilis kecil sampai akhirnya remaja gitu. Dan dia ingin menikah dengan Lilis atau Lilis masuk ke alam dia. Juga jenis kelaminnya. Tapi kita seneng ning bocah wadon kang sering adus nikono. Berapa anak perempuan yang Anda sukai? Bocah wadonnya cuma siji kang kita seneng. Bocah kuan priben sarane pengen tepatnya nih karo kita. Ya, nggak boleh gitu dong. Supaya bisa jadi deket kita. Tapi itu dilarang, ditepis oleh Kang Ujang bahwa tidak boleh ada pernikahan atau tidak boleh makhluk gaib menyukai bangsa manusia gitu. Apa yang Anda lakukan sama anak perempuan tersebut? Lewat cara-cara apa agar dia bisa Anda tarik ke dunia Anda? Cara digawe kering. Ya aja berkena ya Kang. Ketika pun bocah cik ngerti, apalagi tidak bisa melihat sosok Anda. Terus Anda sukai itu sampai Anda celakai, kan nggak bisa dengan seperti itu. Dosa itu. Cuma cara bocah kuan dulu mati. Ya. Tapi bisa miliknya bocah kuan. Ya berkena mati kan urusannya Gusti Allah, sampai mati main. Pula tujuannya demen nih bocah wadon kuan. Riben cara pengen nih bocah wadon kuan mati. Ya nggak bisa. Jadi dekat kita. Ya, nggak bisa. Sepertinya ia tengah menahan sakit yang teramat. Mau sadar? Mau pergi dari tubuh mediator? Tak lama, mediator dikembalikan kesadarannya. Terus kami mencoba menggali informasi dan ternyata
Hasilnya sangat menakutkan kalau menurut saya, karena banyak sekali mediator yang kerasukan, hilang kendali, dan mereka semuanya emosi, merasa terusik dengan kedatangan kami, merasa terganggu, hingga akhirnya beberapa mediator mengajak Kang Ujang untuk bertarung. Dan di sudut yang berbeda, terdengar suara gaduh. Kami pun lekas menghampiri. Rupanya sudah ada beberapa orang yang dipengaruhi energi negatif. Jangan kayak gitu dong, nanti nggak bisa ngobrol kalau kayak gini. Berapa kalinya di sini? Awas, ini ada palanya kameramen saya, nggak boleh. Ini kan musola, kamu muslim nggak? Ini tempat sholat. Sholat, gak ada yang sholat ya, saya senang di sini. Nggak ada yang sholat, kata siapa? Kata siapa itu masih difungsikan kok, masih difungsikan. Allahu Akbar, ada lagi yang... Ya Allah. Sekarang mereka berpindah tempat dan menjadikan sumber air tua ini menjadi tempat pertarungan. Jangan kemana-mana, tetap di Gua Dunia. Ini keadaan makin gaduh ya. Batin! Batin, komandan! Kalau berani sini! Lepasin. Boleh lihat kejadian buat saya! Kalau ada... Saya lawan! Kamu gimana? Iya. Siapa? Iya, enggak. Tumbal kenapa? Kenapa? Itu kan nggak salah. Kenapa tumbal? Yang mengganggu terus! Kenapa? Ganggu Raja kami! Beberapa mediator di atas atap musola, tiba-tiba beberapa orang jatuh ya. Dan mereka sepertinya beda kelompok, saling menyerang satu sama lain. Tapi saya belum tahu ini maksudnya apa dari mereka. Lepasin. Yuk kita tanya-tanya. Maju sini kalau maju sini! Saya tahu nggak? Kenapa? Kalau saya itu tahu, saya bisa mati. Alah, ya nggak bisa mati urusan Allah. Apa itu? Allah yang menciptakan Anda. Saya datang baik-baik. Saya datang baik-baik. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Kamu maunya apa? Kamu punya apa? Nanti bisa tenang nggak sih ngobrolnya? Sini, biar enak. sini! Nanti. Lepasin, jangan main keroyokan dong. Lepasin. Keadaan semakin memprihatinkan. Kang Ujang dijadikan sasaran empuk mediator-mediator. Ya, keadaannya makin keadaannya makin gaduh dan Kang Ujang udah tertarik ke dalam kolam ini. Terjadi pertarungan di antara mereka. Sepertinya mereka sangat kompak ya mengeroyok Kang Ujang. Dengan sigap, satu persatu mediator dipulihkan. Alhamdulillah, Kang Ujang mampu mengendalikan keadaan. Tak berlangsung lama, sudah ada mediator yang tersengat kekuatan lain. Dia menunjukkan kemarahannya. Udah, tenang. Maksudnya tujuannya untuk ke rumah ini apa? Bangun rumah ini. Saatnya saya membangun komunikasi Siapa yang dengannya. menyuruh Anda? Siapa? Caranya apa yang dia lakukan?
sama Anda dan sejenis Anda? Hah? Sakit. Dibuat sakit. Apa yang dikasih orang itu untuk Anda? Apa? Contohnya apa aja? Makanan Anda tuh seperti apa sih kalau bangsa-bangsa Anda tuh? Bunga. Selain bunga? Minyak. Terus? Anak kambing. Anda dikirim ke sini tuh lewat apa? Media apa? Apa Tapi contohnya? sesaat kemudian kami kembali dibuat kaget. Kumbang? Satu penonton mengalami kesurupan dan menyerang mediator berambut keriting ini. Ya Allah. Ya, ada makhluk yang merasuk ke tubuh seseorang. Dia mencoba menyerang mediator yang lagi saya ajak berbincang-bincang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa membantu menceritakan penyebab semua gangguan gaib yang kerap terjadi di rumah ini itu karena apa sih? Mulanya? Tanyakan semua masyarakat sini. Maksudnya? Kenapa? Dan masih ada makhluk-makhluk gaib yang mengincar mediator-mediator kami. Iya. Setelah kejadian begini baru ribut. Sebenarnya kesalahan itu pada manusianya sendiri. Iya. Kesalahan kenapa? Berarti ada tempat ibadah kayak seperti musola itu harus difungsikan kembali ya, dimanfaatkan kembali, digunakan kembali untuk beribadah. Mereka pun tak berhasil mengendalikan dirinya. Mainnya? Hei, nggak boleh kayak gitu. Ya udah. Keluar! Nanti bubarnya, nggak boleh kasar, nggak boleh kasar. Tetap di dua dunia. Ya udah. Keluar! Nanti bubarnya, nggak boleh kasar, nggak boleh kasar. Awas, Allahu Akbar. Makhluk gaib yang masih berada dalam badan penonton ikut menetralisir kesadaran mediator. Sepertinya makhluk yang merasuki jiwanya berenergi positif. Adakah yang ingin dia sampaikan? Digunakan, Iya. maksudnya musolahnya dipakai Nah. untuk ibadah, ngaji dan lain-lainnya. Iya. Tapi kenapa lagi ibadah tiba-tiba ada makhluk yang mengganggu Sholat. Heeh. Bangsa dari kami, Muslim. Yang ikut sholat. Iya, dan manusia tidak perlu takut. Seharusnya. Iya. Tapi kenapa? Kalau dikosongkan seperti itu, kejadian begini, baru menyalahkan bangsa jin. Sedangkan kalian tidak tahu mana yang kafir dan mana yang muslim. Kan yang tidak memfusikan musola tersebut itu masyarakat sini, tidak Iya. hanya keluarganya Pasana. Tapi kenapa yang merasa terusik oleh gangguan gaib itu hanya keluarga Pasana? Apa ada yang seseorang itu yang dicintai atau gimana? Heeh, apa karena Lilis, anak bungsunya disukain makhluk gaib, akhirnya membuat energi-energi gaib lainnya mengusik ketenangan keluarga ini? Iya. Ya, Anak itu mempunyai keistimewaan. istimewanya apa sih daripada anak-anak lainnya? Tidak bisa saya ungkapkan secara gamblang. Puas memberi penjelasan, ia pun pulih dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan proses terakhir saat liputan adalah ruqyah. Lilis itu, kalau menurut Kang Ujang, sudah dalam tahap yang harus diobatin, harus dibersihkan. Banyak energi gaib yang menguasai diri dia sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Melihat kuatnya energi negatif di rumah ini, Kang Ujang mencoba menetralisir keadaan, menelusuri satu persatu ruangan. Akhirnya proses ruqyah kita mulai. Kang Ujang mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan ruqyah massal. Tiba-tiba, Lilis tak sadarkan diri. Ia seperti kepanasan, seolah makhluk gaib yang berada dalam jasadnya terusik. Lilis mulai beraksi, dia teriak-teriak, menangis histeris, dan semua yang menyaksikannya juga ikut larut dalam kesedihan. Gak nyangka bahwa itu memang benar-benar terjadi. Lilis semakin tak terkontrol. Dia berusaha menjakar-jakar wajahnya. Naganya menjadi kuat. Walaupun sudah dipegang beberapa orang, ia tetap nekat berontak. Saya pun merasakannya. Saya punya anak perempuan. Saya berpikir bagaimana kalau anak perempuan saya mengalami hal yang serupa. Awalnya saya nggak pernah menyangka bahwa proses ruqyah itu akan membuat seseorang yang dikelilingi energi gaib itu akan mengamuk seperti itu gitu. Saya nggak nyangka. Saya pikir kalau orang dilantunkan ayat suci Al-Quran akan adem hatinya, akan adem, dingin, tenang, dan bagaimana. Namun yang saya lihat itu tidak terjadi sama Lilis. Dia mengamuk, dia menangis, dia seperti kesakitan. Saya cuma bisa bilang sama dia, sabar, lawan. Saya mau dia tetap sadar. Saya mau dia lawan energi negatifnya agar keluar, dan dia tidak dikelilingi lagi energi negatif itu. Namun memang saya merasa Lilis itu sangat tersiksa gitu. Dia tuh seperti kesakitan, mencoba melawan namun gak bisa, gak dilawan juga sakit. Tenaganya sangat kuat, dipegangin sama beberapa orang, tetap dia meronta, melawan dan melawan terus. Butuh waktu cukup lama membuat Lilis sadar kembali. Kalau menurut Kang Ujang ini sudah fatal. Biarkan dia sejenak istirahat. Nanti akan diberikan air putih yang sudah didoakan sama Kang Ujang. Saya pikir itu udah selesai. Namun setelah si Lilis minum air putih dari Kang Ujang itu, justru malah makin dahsyat. Dia makin kesakitan, nangis. Wah, itu seperti ingin mencakar mukanya, ingin mengeluarkan bola matanya. Oh, bismillah, bisa. Bismillah. Udah nggak apa-apa, paksa terus aja biar minum, Lis, nggak apa-apa, Lis. Allahu Akbar, Lis, lawan, Lis, jangan diikutin, lawan, nak, lawan sayang, Allahu Akbar. Ia kembali mengamuk
dan terus berusaha menjambak-jambak rambutnya. Suasana kembali mencekam. Saya mencoba menenangkan dia, tapi nggak bisa. Dianya tetap tidak sadar. Saya coba pegangin, tenaganya kuat sekali, tapi saya terus mencoba menguatkan dia untuk melawan. Lilis bisa. Ayo, Lilis bisa sayang. Ayo, jangan diikutin. Lilis nggak boleh ikutin. Kalau kata Kang Ujang, semuanya itu harus bersumber dari Lilis. Lilis yang harus melawan. Lilis yang harus kuat. Lilis harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala segala-galanya. Tanpa bantuan Allah tidak akan bisa itu semua. Jadi harus yakin, harus bisa percaya bahwa semuanya bisa hilang energi-energi negatif dalam diri dia. Ya alhamdulillah, dengan memakan waktu yang panjang, yang lama, akhirnya Lilis bisa sadar, siuman, dan merasa lebih baik lagi. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua bisa teratasi dengan baik.